Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami tentang komunikasi intrapribadi dan komunikasi antarpribadi dengan anggota kelompok Ernita Yulianti dengan NIM 21004048, Cynthia Maharani 21004055, Dwi Ayu Latifah 21004061 dengan dosen pengampu Zuwirna MPD PhD. Saya Cynthia Maharani akan membacakan proses komunikasi intrapribadi. Apa itu komunikasi intrapersonal atau intrapribadi? Komunikasi interpersonal atau intrapribadi adalah peristiwa komunikasi yang terjadi dalam diri pribadi seseorang. Bagaimana setiap orang mengkomunikasikan dirinya atau berbicara pada dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan setiap orang dapat menjadi objek bagi dirinya sendiri melalui penggunaan simbol-simbol yang digunakan dalam proses komunikasi. Melalui simbol-simbol ini, apa yang dikatakan seseorang kepada orang lain dapat memiliki arti yang sama bagi dirinya sendiri sebagaimana berarti bagi orang lain. Selanjutnya, elemen-elemen komunikasi intrapribadi. Yang pertama, decoding. Bagian dari proses komunikasi intrapersonal dan yang harus dilalui di mana pesan-pesan atau informasi diambil ke dalam otak dan dibuat menjadi masuk akal. Yang kedua, integrasi. Bagian dari proses komunikasi intrapersonal di mana berbagai bagian kecil informasi ditempatkan bersama. Kita menghubungkan satu bagian informasi kepada orang lain, membuat perbandingan dan analogi dan menggambarkannya. Yang ketiga, perbedaan. Kemudian mengelompokkannya atau membuat sebuah keputusan tentang bagian informasi di mana ia berada. Yang keempat, memori. Ruang penyimpanan dalam komunikasi intrapersonal. Dalam ruang penyimpan ini, berbagai kenyataan dan kejadian, sikap, penilaian sebelumnya dan kepercayaan disimpan. Memori melibatkan kemampuan untuk menyimpan informasi dan memanggilnya kembali. Yang kelima, serangkaian persepsi atau semacam menggambarkan struktur berpikir atau cara mengorganisasikan informasi. Yang keenam, encoding, bagian akhir dari proses komunikasi intrapersonal, di mana pemaknaan diberikan untuk menghasilkan komunikasi yang penuh makna. Yang ketujuh yaitu umpan balik atau feedback. Komunikasi intrapersonal juga memiliki umpan balik yang dinamakan umpan balik diri. Terdapat dua jenis umpan balik diri yaitu umpan balik diri eksternal dan umpan balik diri internal. Yang dimaksud dengan umpan balik diri eksternal adalah bagian dari pesan yang didengar, sementara itu yang dimaksud dengan umpan balik dari internal adalah bagian yang kita terima dalam diri kita sendiri. Yang kedelapan, gangguan, yaitu elemen lain dalam komunikasi intrapersonal adalah interferensi atau gangguan. Berbagai bentuk gangguan terjadi ketika kita memproses beberapa informasi pada tingkatan yang salah. Gangguan ini dapat menimbulkan hambatan-hambatan komunikasi. Selanjutnya, proses komunikasi intrapribadi. Selanjutnya, proses komunikasi intrapribadi. Yang pertama, sensasi. Proses menangkap stimuli, terdapat dua faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, yaitu stimuli internal dan stimuli eksternal. Stimuli internal meliputi motif-motif pribadi, sikap dan konsep diri, dan stimuli eksternal meliputi berbagai kejadian, objek, dan orang yang berada di luar individu. Yang kedua yaitu persepsi, pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Yang ketiga, memori, sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Yang terakhir, transmisi. Pada tahap ini, pengirim dan penerima adalah orang yang sama. Transmisi terjadi melalui berbagai impuls saraf. Selanjutnya, fungsi komunikasi intrapribadi. Yang pertama, adanya kesadaran diri, rasa percaya diri, manajemen diri, motivasi diri, terfokus, kemandirian, dan kemampuan beradaptasi. Yang kedua ada komunikasi antarpribadi. Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Baiklah, saya Ernita Yulianti dengan NIM 21004048 akan membacakan materi tentang tujuan komunikasi antar pribadi.
Tujuan komunikasi antar pribadi yang pertama yaitu mengungkapkan perhatian kepada orang lain. Yang kedua, menemukan diri sendiri. Yang ketiga, menemukan dunia luar. Yang keempat, membangun dan memelihara hubungan yang harmonis. Yang kelima, mempengaruhi sikap dan tingkah laku. Yang keenam, mencari kesenangan atau sekedar menghabiskan waktu. Yang ketujuh, menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi. Dan yang ke-8, memberikan bantuan atau konseling. Materi yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari komunikasi antar pribadi yang efektif. Ciri-ciri yang pertama yaitu keterbukaan, yaitu kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menanggapi hubungan antar pribadi. Yang kedua, empati, yaitu kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada saat tertentu, dari sudut pandang orang lain itu dan melalui kacamata orang lain itu. Dan yang ketiga, dukungan, yaitu situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung secara efektif. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan yang dimana terdapat sikap mendukung, yang mana individu memperlibatkan sikap mendukung dengan bersikap deskriptif, bukan evaluatif, dan spontan, bukan strategik. Dan materi yang terakhir yaitu proses-proses komunikasi interpersonal. Prosesnya yang pertama yaitu keinginan berkomunikasi. Yang kedua, encoding oleh komunikator. Yang ketiga, pengiriman pesan. Yang keempat, penerimaan pesan. Yang kelima, decoding oleh komunikan. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Terlebih dan terkurang dipermohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.